berkali-kali gitu loh. Bisa dilihat EGR tingginya juga bagus, kuncinya juga ada tutupnya. Halo, balik lagi di Banteng Mas. Hari ini ada dua mobil Hilux. Mumpung dalam kesempatan ini kita mau kasih lihat bedanya EGR Rolltrack sama roller lid yang kayak gini gitu. Barang dari import kadang belum tentu baik, dari Thailand ataupun dari negara lain ya kadang belum tentu baik gitu kan. Kadang kita coba mengedukasi customer tuh supaya nggak keluar duitnya itu berkali-kali gitu loh. Jadi keluar duitnya itu sekali aja udah gitu loh. Makanya kita coba tawarin yang the best-nya gitu loh. Bukan berarti harus selalu mahal, tetapi memang terkadang kualitas itu berbanding lurus sama harga. Dari material, dari apa yang harus dipikirkan, desain dan lain-lain. Nah contohnya kayak gini, ini kalian bisa lihat. Ini Hilux-nya baru, kilometernya baru sekitar 12.000, jadi paling nggak setahun lah ya. Tapi barangnya udah terlihat kayak gini gitu loh. Nah ini, ya kan. Nah dia bete gitu karena dia pakai kok nggak asik gitu dia, nggak rapi. Nah kalian bisa lihat tuh dari engselnya, ya kan ini engselnya. Tadi dalam keadaan kita buka loh, ini kan kita tutup, ya kan. Ini masih bisa dibuka tadi. Oh nggak, yang ini nggak. Oke, mungkin tadi kurang crack aja. Ya bukan untuk menyerang untuk ini, tapi kita sekali lagi mengedukasi supaya customer tuh nggak keluar uang berkali-kali gitu loh. Ya akhirnya kan ini udah beli, ini harganya di pasaran 12 juta, 14 juta ya sekitar itulah. Nah, biasa kan ada brand. Ketika ada brand, kita bisa lihat websitenya, kita bisa lihat reviewnya di YouTube, baik di Indonesia ataupun dari negara lain. Nah itu penting banget. Jadi kita bisa ngebedain tuh, karena ada review-review seperti itu, bersyukur ada YouTube sekarang banyak yang bikin video, di review, jadi kita bisa bedain mana barang yang baik, mana barang yang kurang baik. Nggak semua barang import baik, gitu dia. Nah, ini engselnya kalian bisa lihat. Satu sudah berkarat, kedua bentuknya kayak gitu aja gitu loh. Nah, di sini, nah ini manual ya. Jadi ini sistemnya manual, tarik ini terus didorong. Didorong aja kita kan otomatis nggak nyampe. Untuk mau buka sampai full aja kita dorongnya mesti gimana tahu? Mesti dari samping, bantu dari samping. Oke. Kedua, pemakaian roller lid seperti ini biasanya dia harus banyak motong bedliner. Nah, jadi ada yang harus kita korbankan gitu loh. Kalau kita udah kita potong, udah selain keluar uang kita harus budgetnya harus kita keluarkan, kemudian kita harus motong-motong juga dan hasilnya nggak bagus gitu. Waduh, pengorbanannya terlalu banyak. Nah, dari sini kalian bisa lihat nih bracket. Kepasangnya kayak gini doang. Ini saya nggak tahu ini emang rusak atau kepasangnya kayak gini. Tapi kita pastiin ya kalau produk-produk yang baik itu pemakaiannya pasti panjang gitu. Nggak perlu kayak gini. Ini bracketnya juga L nih kayak ke atas. Nggak tahu nih kenapa bisa begini-begini. Nah kedua selang. Sistem roller lid kayak gini tuh dia pasti butuh pembuangan yang sangat baik. Kalau selangnya kayak gini, belum tentu bisa nguber ini. Ini saya nggak tahu dipasangnya ini tembusin sampai ke belakang atau hanya bedliner aja. Dan kemudian fungsi. Selain buat tutup, pasti tentunya kita pengen dapat bonus-bonus fungsi yang lain. Kalau yang kayak gini nggak akan kuat. Dia ngejepit aja di bawah gitu kan. Bracketnya juga cuma 3. Ini bracketnya juga kita lihat. Nah ini kayak gini aja gitu loh. Ini sih harusnya sih kelihatannya kuat. Tapi ketika kita mau pakai, nah ini patah nih ternyata tuh, ya kan? Yang kualitasnya, materialnya, memang ya jadi patokan untuk kayak gitu. Untuk kita menentukan tuh barang yang bagus atau enggak itu memang semua satu dari material, brandnya apa, desainnya kayak gimana, ya kan? Nah ini kan karet-karet di sampingnya juga, ya ini masih oke lah, kelihatan lebih rapi karena dia mau buang air ke samping, kayak gini. Nah, ini cukup baik nih. Kemarin kita ada Triton juga. Ini udah bergetar banget gitu kan. Jadi berisik di mana-mana. Nah, ini pada akhirnya customer-nya memutuskan untuk nggak mau pakai karena ngebuka tutupnya dia nggak happy. Nih, kadang budget itu ya bukan
sesuatu yang kita kan nggak tahu ya. Kadang orang willing untuk ngebelanjain untuk hobi tuh berapa gitu kan, nilainya berapa. Ada buat orang, oh modif mobil 100 juta gampang aja gitu. Oh buat ini modif 20 juta udah kemahalan buat dia gitu kan. Nah itu kan kadang beda-beda. Nah tapi lihat nih, velgnya apa kan kalian tahu. Bannya apa kalian kan tahu. Ini ban Sultan, velg Sultan. Tapi kenapa bapaknya pasang ini? Karena nggak tahu. Karena kadang dikasih tahu dari tokonya atau bengkelnya ini yang bagus, tapi hasilnya kayak gini. Makanya ketika dia punya problem nutupnya susah ya udahlah ganti aja gitu. Jadi ini orang nggak punya uang, mobilnya juga Hilux baru tipe V, bukannya nggak punya uang gitu. Jadi kadang budget tuh susah ya kita ngobrolin ya, takut menyinggung juga sebenarnya. Tapi contohnya kayak gini lah, sebenarnya orangnya uang mah ada dong, velgnya aja udah, velg sama ban udah hampir, ini udah hampir cepet, ini udah cepet sendiri gitu, 100 juta sendiri. Ya ininya kenapa pakai yang ini? Jadi pertanyaan kan, karena nggak tahu, karena kadang diiming-imingin lah sama yang jual, yang ini the best. Nah makanya kalian jadi pelanggan yang pintar, jangan langsung percaya apa kata bengkel, termasuk saya, research dulu, itu yang paling benar. Bener nggak nih, bahannya gimana, mereknya gimana, pelajarin sendiri, lihat reviewnya di YouTube, jangan dengerin kata pedagangnya, tapi kalian belajar untuk riset sendiri. Nah kemudian kita bandingin dengan EGR Rolltrack. Ini bahannya juga, ini aja udah keras banget nih. Jadi bukan plastik kayak gini, oh ini kan kayak plastik-plastik gitu ya. Tutupnya juga, oh ini kan rapi banget ya. Memang keras di sininya. Ini tombolnya di sini. Kita garansi 1 tahun. Ini ada karetnya. Tipis aja karetnya, nggak perlu tebel-tebel gitu kan. Tipis aja di bawahnya, nggak perlu tebel kayak begini. Merusak estetika. Ya sekali lagi kita nggak meng-compare gimana, nggak meng-compare juga harganya karena beda jauh. EGR Rolltrack hampir 40 jutaan. Ini kan hanya belasan. Tapi ini orang akhirnya customer kita mutusin untuk pakai ini EGR Rolltrack. Kan core duitnya 40 juta tambah belasan juta kan, jadinya 50 juta lebih. Dan makanya baru sebentar, harus datang lagi, ini dari luar kota, harus datang lagi ke Jakarta, bongkar lagi, kemudian pasang lagi. Nah, ini bisa dilihat EGR tingginya juga bagus, kuncinya juga ada tutupnya, kuat, 500 kilo di atas, dibukanya juga smooth. Sudah ada lampunya. Nah, kalian bisa lihat selangnya juga gede. Nah, untuk memasangkan EGR Rolltrack, tingginya selang sama derajat masuknya aja ini ada ukurannya. Jadi kita nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh terlalu tinggi. Angle-nya harus pas. Jadi di petunjuknya aja bahkan dikasih tahu kalau meleset itu selangnya nggak akan nyampe. Jadi dia udah pikirin ini semua. Gedenya di tengah ya kan, airnya, godnya semua bagus. Bracket juga dia ada yang neken ke atas, juga dia ada yang neken ke dalam. Jadi dia udah pasti steady, nggak akan, ini nggak bakalan bergerak gitu. Bukan cuma ditarik dari atas doang gitu. Ya itu sekilasnya. Memang dia mahal karena dia elektrik. Kadang bukan masalah Banteng Mas maunya jualin barang mahal, tapi Banteng Mas tuh sebenarnya lebih milih barang-barang tuh yang baik kualitasnya, supaya komplainnya buat kita juga kecil. Kita tidur tenang setelah menjual barang dan kita happy karena dari pabriknya pun di cover warranty dan lain-lain. Untuk customer juga di sini happy, kitanya juga enak gitu kan, jual barang mahal tapi ada yang cover kita ketika ada apa-apa bisa diganti spare partnya atau bahkan mungkin barang baru kayak gitu. Dan itu kejadian udah cukup sering lah. Kita nggak bisa ngomong walaupun brandnya bagus harganya mahal barangnya pasti perfect, nggak juga. Nah dengan harga mahal kayak gitu aja belum tentu perfect, gimana lagi yang harganya lebih murah. Tapi intinya gini, bukan masalah harganya, tapi harga biasanya berbanding lurus sama kualitas. Tapi kita tuh mau coba mengedukasi, pelajarin dulu yuk brandnya, ada brandnya nggak nih, ada website resminya nggak nih, atau di branding di negara lain nih, atau bahkan di branding di sini, garansinya gimana, produknya kayak gimana, bisa dilihat dulu nggak, pemasangannya kayak gimana, terlalu banyak harus modifikasi mobil nggak, gitu kan. Jadi yang itu dipelajarin baik-baik, terutama semua barang import tidak semuanya
juga baik dan bagus. Jadi kita harus bisa pilih-pilih brandnya dari luar, sekuat apakah brandnya itu. Nah, kayak Gerald Trek ini kalau kita jual, harganya juga pasti lebih baik gitu loh. Dibanding kayak gini, siapa yang udah mau bayarin? Nggak ada yang mau. Kalau gue punya Hilux baru, ya kan gue sendiri, terus, bro nih gue kasih lu deh. Dipasangnya kayak begitu, gue juga nggak kepengen gitu. Kalau kayak gini, ya gue mau deh bayarin. Lu beli berapa? 40 juta. Gue jual deh setengahnya, atau 70%. Atau lebih murah 30% ya. Whatever, tapi intinya ini lebih ada harganya lah. Kayak gitu. Oke, sekian. Semoga update-nya membangun. Tujuannya untuk mengedukasi customer supaya bisa memilih brand dengan baik. Karena terkadang kayak beberapa customer kecewa, kayak pasang roof rack bocor, ya kan? Kita pakai Rhino-Rack, bracketnya semua dipikirin, ada tutupan karetnya, apa segala macem, supaya nggak bocor gitu. Tapi ya banyak lah. Kemarin ada customer yang pasang roof rack dibolongin untuk di Hilux-nya, bocor ke dalam. Aduh, mobil masih baru bro. Ya mudah-mudahan di kita nggak pernah kejadian kayak gitu, selama kita juga ngikutin petunjuknya secara jelas gitu. Ya itulah perbedaannya dari barang. Jadi kita mencoba edukasi, bagaimana kalian bisa lebih pinter lagi belajar, bantu kita juga. Jika ada kekurangan di barang kita juga kalian bisa info, ini loh, ininya loh gitu. Jadi kita nggak mau, kita menghargain waktu, uang semua customer. Jadi kita pengen semua tuh belajar sama-sama, happy, jadi pelanggan yang smart juga. Oke, demikian aja update-nya. Semoga membantu. Thank you.